dampak dari hujan abu vulkanik yang kemarin itu hampir 50% lebih. Karena apa? Karena setiap tanaman yang sudah tertempel abu seperti ini sangat berpengaruh dengan tumbuhnya bunga, daun, umpusnya itu, bahkan bijinya. Pokoknya kompleks dari semua tanaman ini akan berdampak yang sangat bergantung dari petani. Salam Tani Gemilang. Halo sahabat Suluh Tani, kita berjumpa dalam acara channel broadcast Suluh Tani dengan tema manfaat dan dampak abu vulkanik bagi pertanian. Kita ketahui bersama, saat ini sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang terkena dampak erupsi Merapi berupa abu vulkanik. Nah, sahabat Suluh Tani, untuk mengetahui sejauh mana dampak abu vulkanik dan bagaimana menanganinya, khususnya dalam bidang pertanian, sekarang sudah hadir beberapa narasumber. Ada dari petani, beliau Bapak Sudasri. Sugeng siang Bapak. Ya, Bapak Sudasri ini adalah Ketua Kelompok Tani Ngudi Rejeki, Dusun Babadan 1, Desa Paten, Kecamatan Ubon. Hadir pula di tengah-tengah kita beliau Bapak Supriyono. Sugeng siang Bapak Supri. Selamat siang. Beliau adalah Ketua DPD Perhutani Kabupaten Magelang. Dan juga di sini alhamdulillah sudah kerawuhan beliau Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Bapak Insinyur Romza Ernawan MSI. Sugeng siang Bapak. Siang, Mbak. Oke. Langsung saja sahabat tani, kita mulai perbincangan pada hari ini. Oke sahabat Suluh Tani, kita mulai dari beliau Bapak Sudasri. Menurut Bapak Sudasri, bagaimana dampak pertanian setelah terkena abu vulkanik? Kami sebagai warga masyarakat petani, pertama di sektor pertanian sangat merasakan dampaknya rugi sekali ini. Iya. Karena apa? Karena abu vulkanik yang nempel kepada tanaman ini akan berpengaruh pada pertumbuhan biji dan bunganya. Iya. Itu mulai dari terbakarnya pupus yang seharusnya bersemi itu terbakar, kemudian bunganya menjadi rontok, yang sudah berbuah pun akan menjadi seperti alum. Iya lepas. Bapak, Ya. gitu deh yang terjadi. Nah, selama ini setelah terjadi erupsi Merapi, apa yang telah dilakukan petani dan juga kelompok tani, khususnya yang ada di kelompok tani Ngudi Rejeki Bapak? Koordinasi sama penyuluh, Iya. kemudian sebagai gerak cepat para teman-teman petani ini melakukan pengocoran. Pertama digoyang-goyang dulu waktu terkena abu itu, karena ketebalannya yang ada di dalam ini digoyangkan dulu, menunggu setelah ada sinar matahari ya. Karena kalau pagi ya masih lengket juga, itu digoyangkan, kemudian kalau sudah menipis baru disemprot. Alhamdulillah ya sudah dilakukan penanganan di kelompok tani Ngudi Rejeki. Selanjutnya kami ingin menanyakan kepada beliau Bapak Supriyono, bagaimana perkembangan pertanian khususnya ini di Kecamatan Dukun setelah terkena dampak abu vulkanik. Terima kasih Mbak Nita. Jadi dampak dari abu vulkanik terhadap tanaman cabai khususnya ini berdampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu jelas tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kelompok Tani satu Babadan satu, jadi sangat-sangat petani rugi karena menjadi buah menjadi isuk, Iya. sedangkan bunga menjadi rontok. Iya. Karena sifat dari abu vulkanik yang hari Sabtu itu, mulai hari Sabtu sampai sekarang itu masih turun, itu mengandung bahan kimia. Sedangkan untuk jangka panjangnya jelas ini 5 tahun ke depan tanah akan menjadi subur, karena abu vulkanik yang sudah lama nanti di tanah akan banyak mengandung khususnya sulfur, seng, magnesium ya, jadi sangat-sangat dibutuhkan oleh tanah. Itu Mbak. Iya, terima kasih. Jadi ternyata untuk jangka pendek ini sangat merugikan petani ya Bapak betul. Supri. Nah, bagaimana sebenarnya untuk meminimalisir agar petani itu tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak, Pak Ya, Tri? terima kasih. Jadi
untuk mengurangi dari kerugian petani. Harapannya kami sebagai penyuluh pertanian DPD Peritani Kabupaten Magelang mengharapkan pada petani, mari bersama-sama untuk mengurangi abu vulkanik yang ada di tanaman cabai, khususnya dengan cara penyemprotan air bersih. Dan itu harus tuntas, Mbak, karena juga hanya satu tangki yang 12 literan itu hanya untuk bisa 2 bedeng saja, atau sekitar ya 40-an batang. Itu kalau memang mau dituntaskan sekalian untuk tanaman cabainya. Terima kasih Bapak Supriyono. Selanjutnya dari beliau Bapak Kepala Dinas, ya, alhamdulillah beliau bisa rawuh. Monggo Bapak bisa memberikan arahan kepada para petani, khususnya ini di Kecamatan Dukun yang tentunya secara luas di Kabupaten Magelang, untuk mengurangi sebaran abu vulkanik ini seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Anita. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 12 menit Kabupaten Magelang, Gunung Merapi mengeluarkan erupsi abu itu berdampak cukup luas ke Kabupaten Magelang. Tapi alhamdulillah pada hari Sabtu juga itu sore sampai malam dan terjadi curah hujan yang deras, sehingga itu secara alamiah mencuci debu-debu yang nempel di pertanaman kita di Kabupaten Magelang. Tetapi untuk dampak yang cukup serius ada di Kecamatan Sawangan. Tetapi beberapa hari ini kita juga mendapatkan kiriman hujan yang cukup deras juga, sehingga untuk Sawangan bawah itu dan atas itu relatif bersih. Sehingga untuk Kecamatan Dukun, khususnya untuk Paten dan Gerincing atas ini perlu segera ada penanganan, karena sampai saat ini belum ada curah hujan yang ada di tanaman kita. Sehingga pada pagi hari ini kita secara bergotong royong bekerjasama dengan instansi terkait, dengan BPBD Kabupaten Magelang, dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dengan para sukarelawan dari Kokam Kecamatan Dukun, bersama dengan Forkomincham Kecamatan Dukun, dengan perangkat desa Desa Paten, bersama dengan Perhimtani, Perhimpunan Penyuluh Petani Indonesia DPD Kabupaten Magelang. Kita kerahkan semua penyuluh di Kabupaten Magelang. Demikian juga dengan perangkat desa dan petani dan anggota kelompok tani Ngudi Rezeki 1 Kabupaten Magelang, dengan jumlah peserta yang hadir ikut gerakan pada pagi hari ini lebih daripada 200 peserta. Hal ini harus kita lanjutkan pada penyuluh pertanian Kabupaten Magelang untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat agar berdampingan dengan petani kita di dalam mengawal komoditas pertanian kita. Karena untuk ketersediaan pangan kita harus kita jaga dan harus kita upayakan terus agar pangan kita untuk dalam kondisi surplus. Untuk Desa Paten ini, untuk Kecamatan Dukun khususnya, ini komoditas utama adalah cabai. Ini menghadapi situasi Ramadan dan Lebaran, insya Allah dalam posisi aman. Hanya ada beberapa wilayah yang terdampak ini otomatis akan mengurangi ketersediaan cabai kita, tapi tidak signifikan secara makro Kabupaten Magelang. Demikian. Terima kasih Bapak. Satu lagi Bapak, Iya. mungkin Bapak bisa memberikan himbauan kepada khususnya masyarakat tani di Kecamatan Dukun dan juga masyarakat tani di Kabupaten Magelang yang terkena dampak abu Merapi. Anita, karena abu Merapi ini terjadi tidak saat ini saja, tapi sudah dulu kala. Ya, ini kami minta masyarakat selalu waspada terhadap adanya erupsi Merapi. Tapi dengan kearifan lokal masyarakat ini, berdampingan dengan teman-teman penyuluh yang ada itu selalu hadir dalam rangka untuk mengawal tanaman kita. Seperti kita ketahui pada saat erupsi Merapi hari Sabtu, hari Minggu teman-teman, bahkan Sabtu sore teman-teman penyuluh, Minggu sampai sekarang pun selalu berdampingan untuk mengidentifikasi lahan-lahan yang terdampak abu Merapi ini, mulai mengidentifikasi sebaran abu yang terdapat pertanian, mulai yang sebaran abu tingkat ringan, sedang, dan berat. Nah ini untuk Desa Paten ini yang sudah Paten atas, ya, ini yang sampai saat ini hujan. Ini alhamdulillah bersama teman-teman kita
membantu petani dalam hal menghadapi risiko. Ya, siap. Terima kasih Bapak Romza. Selain tadi disampaikan sebenarnya jangka pendek itu ada kerugian, tapi nantinya kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar ya dari abu vulkanik. Mungkin Bapak nanti bisa menjelaskan ini secara panjang lebar tentang manfaat. Ya, untuk jangka pendek betul yang disampaikan Bapak Ketua DPD Perintahan tadi bahwa abu vulkanik ini secara jangka pendek karena abu vulkanik itu secara fisik bersentuhan dengan tanaman, khususnya untuk tanaman-tanaman muda, pucuk-pucuk tunas muda, bunga itu akan berpengaruh cukup di sini kan dalam pertumbuhan maupun perkembangan. Kan nanti untuk pucuk-pucuk tunas muda, bunga itu akan mengalami kelayuan. Bahkan tanaman buah-buah cabai muda itu juga akan mengalami pengkisutan, istilahnya pengkisutan. Ini karena terjadi tempelan debu itu dan juga adanya panas matahari itu akhirnya akan mengalami fotolisis alamiah. Dan ini untuk penanganan yang dilakukan yaitu melakukan penggoyangan tanaman dan penyemprotan yang dilakukan petani yang harus kita lakukan karena penyuluh itu merupakan sahabat petani. Ya, untuk jangka panjang itu abu vulkanik dirasakan masyarakat petani itu mungkin yang luar biasa karena kandungan abu vulkanik itu mengandung banyak unsur mikro yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Karena di situ ada sulfur, ada silika, ada besi, ada magnesium dan sebagainya unsur mikro yang dibutuhkan tanaman. Jadi untuk jangka pendek petani akan merasakan demikian Mbak Anita. Terima kasih sekali. Sama-sama Mbak Anita, Mbak Ketua DPD Perintahan Magelang, Bapak Ketua Kelompok Mujib Jadi Satu. Mari kita bersama-sama kita mengawal komunitas pertanian kita agar petani tetap sejahtera. Terima kasih. Terima kasih sekali Rabunya Bapak Romza, Bapak Sutiono dan juga Bapak Sudasri. Demikian sahabat Suluh Tani, perbincangan pada hari ini tentang dampak dan juga manfaat abu vulkanik pasca Merapi. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi petani dan juga peternak di Kabupaten Magelang. Sampai berjumpa lagi konco tani dalam channel berikutnya. Salam tani gembira.